Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan kedua Selasa 17 November 2020, senantiasa kita minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan dalam menuntut ilmu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu diberikan kemudahan dan dalam menuntut ilmu agama. Ikhwati fillah, azanallahu wa iyyakum. Kita akan bahas kembali lembaran yang telah Anda tulis, Mahfudzatur Rifqani, Thariqun Musilun ila Martabatil Alimir Rabbani, yang berkaitan tentang adab seorang penuntut ilmu terhadap diri sendiri. Pada pertemuan lalu kita telah menjelaskan penuntut ilmu selayaknya selalu mengingat bahwasannya ketika dia menuntut ilmu, ketika dia menghadiri kajian, ketika menghadiri majelis ilmu, hendaklah mengingat selalu bahwasanya dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat ihsan seolah melihat Allah. Jika tidak bisa, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat antum. Menuntut ilmu merupakan ibadah, sehingga dituntut keikhlasan dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan ittiba', mengikuti apa yang sudah diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, kepada murid-murid beliau. Oleh karena itu, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, pada pertemuan kali ini kita akan membahas adab yang kedua yang selayaknya penuntut ilmu mengamalkannya. Kata Syekh Bakr bin Abdullah Buzain, beliau mengatakan, "Tsaniyan kun ala jaddatis salafus salih." Jadilah engkau wahai penuntut ilmu orang yang salafi sejati, orang yang benar-benar mengikuti petunjuk salafus salih, orang-orang yang mengikuti petunjuk para sahabat, orang-orang yang mengikuti petunjuk orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan ihsan. Sepatutnya seorang penuntut ilmu mencari ilmu yang dalamnya terkandung Al-Quran, yang dalamnya terkandung hadis-hadis Nabi SAW, yang dalamnya terkandung perkataan-perkataan para ulama salaf. Karena para sahabat, mereka mereka satu-satunya generasi yang bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengimani Nabi Muhammad SAW. Datang di beberapa tempat di dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Allah SWT memuji mereka. Allah SWT berfirman, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal, para sahabat. Minal muhajirin, dari kalangan orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Wal ansar, orang-orang ansar, suku yang menolong kaum muhajirin, menerima mereka di kota Madinah. Walladzina ittaba'uuhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Apa bahasa Allah kepada mereka? Radhiyallahu anhum, Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka, wa radu'an, dan mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Keridhaan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka pun ridha terhadap
Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat setelahnya, kalimat setelahnya, wa'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk mereka, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, orang-orang mengikut para sahabat, apa yang Allah sediakan? Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Para ulama ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum menjelaskan betapa pentingnya mengikuti para sahabat, karena mereka adalah orang yang sudah dijamin masuk surga. Mereka adalah orang yang dijamin masuk surga. Mereka sudah mendapatkan stempel masuk surga. Maka selayaknya orang yang berakal, orang yang menginginkan kebenaran, hendaklah dia mengetahui, mengikuti jalan yang sudah pasti, jalannya para sahabat yang sudah diklaim oleh Allah SWT. Mereka akan masuk surga, Allah meridhoi mereka dan mereka kekal di dalamnya. Bahkan Allah SWT dalam ayat yang lainnya menyebutkan betapa agungnya para sahabat, sampai Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, barang siapa yang tidak mengikuti petunjuk para sahabat, ilmu yang dibawa oleh para sahabat, Allah akan janjikan orang tersebut kembali ke tempat yang paling buruk, neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah tampak, setelah jelas kebenaran baginya, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan tidak mau mengikuti jalannya orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin di sini adalah para sahabat, yang mana Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka sebagaimana dalam surat Al-Fath. Allah berfirman, "Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba." Sungguh Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepada Nabi Muhammad SAW di bawah pohon Bai'atur Ridwan, perjanjian Bai'atur Ridwan. Allah meridhai para sahabat yang berbaiat kepada Nabi di bawah pohon. Atau dikenal di dalam sirah dengan Sulhul Hudaybiyah. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah mengetahui apa isi hati mereka, sehingga Allah fa'anzala sakinata 'alaihim, Allah turunkan ketenangan pada mereka. Wa athabahum fathan qariba, dan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan dengan kemenangan yang dekat, yaitu Fathu Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115, setelah Allah menjelaskan barang siapa yang menentang Rasul Nabi Muhammad SAW setelah datangnya petunjuk, ilmu, dan tidak mau mengikuti jalannya orang mukmin. Orang mukmin di sini adalah para sahabat, bukan orang mukmin yang datang setelahnya. Orang mukmin para sahabat, sebagaimana telah kita sebutkan dalam surah Al-Fath ayat 18 tadi. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Akan masukkan, Allah Subhanahu wa taala akan masukkan orang tersebut ke neraka Jahannam, dan neraka Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Tidak hanya Rasulullah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mengikuti para sahabat. Mengikuti para sahabat merupakan jalan selamat, memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka hendaklah antum selaku penuntut ilmu agama
carilah kajian, baca buku-buku yang di dalamnya terkandung Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kemudian perkataan para sahabat. Itulah jalan yang selamat, karena mereka sudah mendapatkan stempel surga dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menjelaskan kedudukan para sahabat, kedudukan penting. Mereka diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai bintang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "An-nujumu amanatun lis-sama, fa idza dhahabatin nujum atas samaa ma tu'ad. Wa ana amanatun li ashabi, fa idza dhahabtu ata ashabi ma yu'adun. Wa ashabi amanatun li ummati, fa idza dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun." Rasulullah SAW menjelaskan bintang-bintang merupakan alat penyetabil langit. Ketika bintang tersebut hilang, hancur, bertabrakan satu sama lainnya, maka akan tiba langit apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, hari kiamat. Hari kiamat akan tiba jika bintang-bintang berguguran. Wa idzal kawakibun tatharat, bintang-bintang berjatuhan, maka yang terjadi langit akan hancur. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan orang yang menyetabilkan para sahabat. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, maka yang sudah ditetapkan para sahabat pun terjadi, sehingga kita saksikan ada perselisihan di antara para sahabat hingga terjadi peperangan di antara mereka. Sedangkan para sahabat sebagai penyetabil umat Islam, jika sahabat meninggal dunia, hilang semuanya, sirna, apa yang terjadi pada umat Islam? Yang terjadi pada umat Islam akan adanya kebid'ahan, akan adanya kehancuran, akan adanya kerusakan yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Jelas sekali ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penuntut ilmu harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana mengikuti jalannya para sahabat. Metode yang mereka pelajari harus kita terapkan pada diri kita, karena mereka sudah mendapatkan jaminan surga, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi siapapun yang mengharapkan surga, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mengikuti jalannya para sahabat, karena mereka lah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang murtad di kalangan mereka. Menerima semua yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang mulia, sampai Rasulullah SAW puji, khairun nas qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, sebaik-baik manusia adalah generasiku, generasi para sahabat. Generasi para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti para sahabat, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, murid-murid mereka. Semakin jauh dari zaman kenabian, akan semakin banyak fitnah yang terjadi. Dari sinilah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, benarlah perkataan para ulama, inna tariqatas salafi aslam wa a'lam wa ahkam. Sesungguhnya jalan yang ditempuh para salaf, para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, mereka adalah jalan yang selamat, jalan yang paling mengetahui dalam kebenaran, jalan yang paling bijaksana. Maka barang siapa yang menginginkan jalan selamat, jalan yang paling mengetahui kebenaran, jalan yang paling bijaksana, maka hendaklah mengikuti tiga generasi para sahabat, tiga generasi utama, para sahabat, para tabi'in, murid dari para sahabat, kemudian para atba' tabi'in, murid dari
murid-muridnya para sahabat. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Ketahuilah, ketika seorang menuntut ilmu mengikuti para sahabat, meyakini apa yang diyakini para sahabat, maka dia akan sukses di dunia dan di akhirat. Sebagaimana para sahabat telah sukses, telah beruntung, mendapatkan keberuntungan di dunia, mereka mendapatkan keberuntungan di akhirat. Maka hendaklah penuntut ilmu berusaha semaksimal mungkin mengikuti jalannya para sahabat. Ingatlah Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ala wa inna man qablakum min ahli kitab iftaraqu ala 72 millah." Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, orang Yahudi dan Nasrani, mereka terpecah belah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi al-millah sataftariqu ala 73 72 fi an-nar wa wahidatun fil jannah. Dan umatku, umat di sini adalah umat ijabah. Umat Nabi ada dua. Yang pertama umat dakwah, umat yang diseru sama Nabi SAW, ini mencakup seluruh manusia dan jin. Kemudian yang kedua umat ijabah, umat yang telah masuk Islam, mengikuti Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan dalam hadis ini, wa inna hadhil millah, dan umatku, agamaku ini, pengikut-pengikut Islam, mereka akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan mereka masuk neraka, sedangkan hanya satu yang masuk surga. Apa kata Rasulullah? Wahyal jamaah, adalah jamaah. Hadis riwayat oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Ditafsirkan dengan riwayat yang lainnya, disebutkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, kulluhum finnar illa millah wahidah. Semuanya masuk neraka kecuali satu saja, satu golongan yang tidak akan masuk neraka. Apa itu ikhwah? Ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku dan para sahabatku pegang. Sehingga penuntut ilmu harus bergerak, maju ke kanan, mundur ke kiri, maju ke kanan, ya, berjalan kanan kiri depan belakang, bergerak menuju kanan, menuju kiri, menuju depan, menuju belakang, harus sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena mereka yang melihat Rasulullah SAW berjuang, mereka adalah orang yang menyaksikan wahyu turun. Mereka generasi yang mulia. Maka sepatutnya penuntut ilmu harus berusaha semaksimal mungkin mengikuti para sahabat. Hal-hal yang tidak dilakukan para sahabat tinggalkan. Hal-hal yang dilakukan para sahabat maka lakukanlah. Tidak ada generasi yang lebih semangat mengamalkan kebaikan kecuali generasi para sahabat. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kun ala jadatis salafis salih. Jadilah engkau wahai penuntut ilmu orang yang mengikuti petunjuk salaf as-salih, pendahulu yang saleh. Di antara pendahulu atau pemahaman para sahabat adalah menjauhi ilmu kalam. Menjauhi ilmu kalam. Apa ilmu kalam? Apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Ilmu kalam adalah ilmu yang lebih dominan menggunakan akal. Semuanya dipakai dengan akal, rasio manusia. Sedangkan akal pikiran kita ini terbatas. Ilmu kalam adalah ilmu yang sesat, ilmu yang tidak penting, ilmu yang tidak perlu dipelajari.
Maka hendaklah antum wahai kaum muslimin, jauhilah ilmu kalam, pelajari ilmu kalam. Mereka mengatakan, apa yang dimaksud dengan akal? Akal secara bahasa, akal secara agama, akal ini, sifat-sifat akal ini itu. Akal jelas, menurut kaum muslim akal itu jelas. Orang awam faham akal. Akal itu apa? Pikiran, selesai. Tidak perlu diterjemahkan seperti itu. Mereka membawa semua ini ke dalam ilmu akidah. Membawa tentang asma'us sifat. Ke dalam asma'us sifat. Sehingga ketika ada hadis Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Mereka orang-orang yang mempelajari ilmu kalam akan mengatakan kepada antum, kalau Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam terakhir, berarti arsy Allah kosong. Ketika arsy Allah kosong, siapa yang memakai? Lihatlah. Kalau seandainya mereka, orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, mengikuti jejak para sahabat, mereka tidak akan kebingungan. Para sahabat tidak ada yang bertanya kepada Nabi SAW ketika Nabi menceritakan, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya kulla yawmin hina thuluthul lail al-akhir. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia setiap hari. Ketika sepertiga malam terakhir. Gak ada para sahabat bertanya kepada Nabi seperti itu. Sama juga ketika kita dikatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy, bersemayam di atas arsy. Bersemayam adalah ala wartafa'a. Ala meninggi, wartafa'a sama meninggi. Orang-orang ilmu kalam menggunakan akal pikiran mereka sehingga mereka mengatakan, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, berarti Allah Subhanahu wa taala mahdud. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah dong. Gimana ini? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada para sahabat yang bertanya kepada Nabi ketika ayat tersebut diturunkan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman bersemayam di atas arsy. Enggak ada sama sekali para sahabat yang bertanya kepada para sahabat, kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga ikhwat fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama mengatakan al-qaulu fis sifat kal qauli fiz zat. Berbicara tentang sifat-sifat Allah, sifat wajah Allah, sifat mata Allah, sifat kaki Allah, sifat tangan Allah, dan sifat-sifat yang lainnya, kal qauli fiz zat, sama seperti pembicaraan tentang zat Allah. Ketika seorang belum pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin dia bisa mensifati Allah Subhanahu wa taala? Cukup mengikuti jalannya para sahabat, antum aryahina. Benar-benar tenang, tidak pusing. Cukup satu, mengikuti jalannya para sahabat. Bahkan Imam Malik rahimahullah, ketika seorang datang kepada beliau kemudian mengatakan, kaifal istiwa, bagaimana cara bersemayam? Kemudian Imam Malik pun merundukkan, wajahnya memerah, kemudian keluar keringat, karena Imam Malik belum pernah sama sekali selama ngisi di Masjid Nabawi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, belum pernah ada orang bertanya hal-hal semacam ini. Bagaimana Allah itu bersemayam? Kemudian Imam Malik pun mengangkat kepalanya. Beliau mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah, al-istiwa'u ma'lum, bersemayamnya Allah itu sudah diketahui oleh orang-orang Arab. Maksudnya ada ala wartafa, meninggi. Allah itu tinggi, Allah maha tinggi, Allah di tempat yang tinggi.
wal kaifu majhul. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam? Apakah bersemayamnya seperti raja-raja di dunia? Itu tidak diketahui. Sebagaimana kita belum pernah melihat zat Allah, maka kita tidak perlu berbicara tentang mentakwil-takwilkan atau mengkiaskan sifat-sifat Allah. Sehingga kita katakan, bagaimananya Allah bersemayam itu tidak ada yang mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib. Sedangkan beriman kepada istiwa itu merupakan kewajiban. Kenapa? Karena Allah bersemayam. Allah mengatakan sendiri dalam surat Thaha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ketika antum tidak mengimani ayat ini, ketika antum tidak mengimani tentang istiwa, berarti antum mengingkari ayat-ayat Al-Qur'an. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang istiwa ini merupakan kebid'ahan. Tidak ada para sahabat yang bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Nabi, bagaimana Allah SWT bersemayam? Tidak ada sama sekali. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan perkataan Imam Malik ini sebuah kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Imam Ad-Daraqutni rahimahullah, beliau mengatakan, ma syai'un abghada ilayya min ilmil kalam. Tidak ada sesuatu yang lebih aku benci daripada pelajaran ilmu kalam. Ilmu kalam yang hanya sebatas akal. Cuma perkataan semata. Kemudian Imam Az-Zahabi menta'alik, memberikan komentar. Qala Az-Zahabi mu'alliqan alaihi, Imam Zahabi menta'alik. Lam yadkhul ar-rajulu fi ilmi al-kalam wala al-jidal wala khada fi dhalik bal kana salafiyyan. Imam Ad-Daraqutni, ulama hadis terkenal, yang dikatakan ketika beliau pergi keluar rumah, beliau selalu menggunakan atau menutupi telinga beliau dengan apa? Dengan kapas atau penyumbat. Karena Allah SWT memberikan kelebihan kepada beliau. Setiap kali perkataan yang beliau dengar langsung hafal. Imam Zahabi, Imam Daraqutni mengatakan, ma syai'un abghada ilayya min ilmi kalam. Tidaklah aku membenci sesuatu kecuali ilmu kalam. Beliau sangat benci. Pada kata Imam Zahabi, lam yadkhulir rajul, Imam Daraqutni, beliau tidak pernah sama sekali mempelajari ilmu kalam. Walal jidal, beliau juga tidak mempelajari tentang perdebatan, jidal. Tidak mau tergelimang dalam hal-hal seperti itu. Kemudian menta'likkan Imam Zahabi, bal kana salafiyyan. Bahkan Imam Daraqutni adalah seorang yang salafi. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, jika antum penuntut ilmu mengaku mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti jalannya para pengikut sahabat, mengikuti jalannya para pengikut sahabat, maka hendaklah antum berusaha menjauhi ilmu kalam, mencukupkan dengan Al-Quran dan hadis sesuai dengan para sahabat, meninggalkan hal-hal yang berkaitan tentang akal. Ketika hadis sudah sahih, maka kita harus amalkan, walaupun akal kita mengingkari. Seperti kejadian di padang mahsyar, setiap orang akan mengeluarkan keringat, dan keringatnya berbeda-beda. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, ada yang tenggelam. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Akal kita mengingkari. Apakah bisa satu daratan, satu tempat kena banjir, kena air bah, kena tsunami, tapi dengan hal yang berbeda-beda kadar airnya, yang satu tenggelam, yang satu tidak, yang satu ini. Kalau antum meyakini ikhwah bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka cukuplah antum tidak perlu lagi bertanya-tanya seperti ini. Semua Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Maka tinggalkanlah pelajaran ilmu kalam berkaitan tentang akal. Maka antum akan menjadi seorang yang salafi.
Kemudian ikhwatu fillah azanallahu wa iyyakum, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, wa ahlus sunnah, menjelaskan siapa sih salafus saleh, siapa sih pengikut para salafus saleh. Wa ahlus sunnah adalah naqawatul muslimin, kaum muslimin yang paling bersih. Wa hum khairun nas linnas, mereka adalah sebaik-baik manusia untuk masyarakat umum. Ahlus sunnah, ahlu, orang yang mengikuti as-sunnah, sunnah Rasulullah SAW. Ahlus sunnah adalah orang yang paling bersih. Ahlus sunnah adalah orang yang paling mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti jalannya Rasulullah SAW. Mereka lah satu-satunya kelompok yang terselamatkan dari neraka. Ahlus sunnah mereka lah orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Taifah mansurah, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang bersih, sebagaimana para sahabat bersih. Para sahabat bersih. Para sahabat adalah orang yang paling bersih hatinya, paling bersih akhlaknya, paling bersih amalannya dari kebid'ahan dan lain-lain. Dan ahlus sunnah mereka adalah orang yang paling baik untuk manusia. Keberadaan ahlus sunnah, keberadaan salafi, keberadaan salafus saleh akan mendatangkan keberkahan untuk orang-orang, untuk mendatangkan kebaikan untuk orang-orang. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, penuntut ilmu harus mengikuti jalannya para salafus saleh. Hendaklah antum mengkaji Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena mereka sudah dijamin masuk surga. Ikutilah jalannya para pengikut para sahabat, karena jalannya mereka lah jalan yang selamat. Jalan mengikuti para sahabat adalah jalan yang paling bijaksana, jalan yang paling mengetahui kebenaran. Nah, karena itu para ulama mengatakan, qala ulama mengatakan, inna tariqatas salaf, sesungguhnya metode salafus saleh, jalannya para salafus saleh, manhajnya salafus saleh, akhlaknya para salafus saleh, ilmunya para salafus saleh, semuanya yang berkaitan dengan salafus saleh, aslam, lebih selamat. Jelas antum tadi, para sahabat sudah diselamatkan oleh Allah SWT dari api neraka. Wa a'lam, yang paling mengetahui kebenaran. Mereka dekat masanya dengan Nabi Muhammad SAW. Wa ahkam, dan mereka bijaksana, karena hati mereka bersih. Hati mereka bersih, murni, pure, menolong umat Islam. Maka ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, hendaklah antum menghabiskan waktu menurut ilmu, hendaklah antum menghabiskan waktu sisa umur ini untuk mengkaji Al-Quran dan Sunnah, mengikuti para sahabat, karena mereka memiliki jaminan masuk surga. Maka orang yang berakal, orang yang berakal sehat, dia akan memilih jalannya orang yang sudah dijamin masuk surga ketimbang orang yang belum ada jaminan masuk surga. Nah, wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan dalam mengikuti pemahaman para sahabat, karena banyak sekali di antara kaum muslimin yang mereka masuk Islam, ya, tetapi memahami Al-Quran dan Sunnah tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Sebagian mereka hanya mengikuti pemahaman sahabat sebagian, tetapi meninggalkan sebagian pemahaman yang lainnya, dan itu tidak benar. Setiap muslim yang menginginkan Al-Quran, menginginkan surga dan terjauh dari neraka,
menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala meridhoi, hendaklah mengikuti para sahabat 100%. Semua jalan para sahabat harus kita ikuti, tidak setengah-setengah. Ketika para sahabat tidak mentakwilkan ayat-ayat sifat, maka kita pun tidak boleh mentakwilkan ayat-ayat sifat. Ketika sahabat melakukan ini, maka kita akan lakukan ini. Ketahuilah, merupakan nikmat yang Allah berikan kepada antum saat ini jika antum diberikan kesempatan mengkaji Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu ucapkan alhamdulillah. Jangan sampai nikmat yang telah Allah berikan ini Allah cabut, sehingga kita akan terjauh dari jalannya para sahabat. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran.